ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa iyyaraw sabila ghayra yattakhidhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Wah, itu lebih hebat lagi itu. Ya, jadi ngeri juga kalau melihat ayat seperti itu. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardh, orang-orang yang takabur, menyombongkan diri di bumi. Ya, kan ngeri kan ya? Itu kan ya. Bighairil haqq, dengan tanpa adanya alasan yang benar. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jika mereka melihat ayat-ayatku, mereka la yu'minu, tidak mengimaninya. Melihat, berarti udah tahu gitu. Dengan kebesaran Allah menciptakan alam jagat raya ini, enggak efek bagi dia, gitu ya. Dengan melihat Allah menciptakan lautan yang begitu luas, enggak ada apa-apanya, enggak efek dengan keimanan dia, gitu. Bahkan dia lebih condong kepada hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan murkanya Allah, karena memang enggak beriman, gitu. Terus kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun, gitu. Daripada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan, ya kan? Terus kemudian diciptakan sama Allah dari setetes air yang begitu hina, ya kan? Terus kemudian ya sangat-sangat menjijikan. Yang kita biarkan begitu saja sudah pasti akan rusak, gitu ya. Terus kemudian Allah menjadikannya segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging, gitu ya. Terus kemudian tampaklah makhluk yang betul-betul indah, sempurna, bahkan lebih sempurna dari makhluk yang lain. Nah, dengan begitu ya nggak efek. Itu kan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, tapi nggak masuk, gitu deh. Bagi keimanan yang la yu'minu biha, tidak hanya cuma di situ bagi orang yang sombong. Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Jika dia melihat sabila rusdi, jalan yang membawa petunjuk, maka la yattakhidhu sabila, dia nggak akan menempuh jalan itu. Ada orang nasihatin, bodo amat, tuh itu gitu ya. Ada orang nasihatin karena orang peduli, mungkin keluarga kita, mungkin ayah ibu kita nasihatin kita, mungkin anak kita barangkali, tapi gak efek. Bodo amat, kamu siapa sih gitu. Urusin aja diri kamu sendiri, jangan urusin orang lain. Itu salah satunya. Padahal niatnya baik untuk saling mengingatkan, tapi memang sabila harus layak tapi sabila. Dia gak akan ambil jalan tempuh yang bagus seperti itu, bodoh amat, gitu ya. Ya, lebih kepada kesombongan dia. Jadi orang sombong itu ya efeknya sangat besar sekali, bahayanya itu. Layak tapi sabila. Tapi kebalikannya, wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Jika dia melihat jalan kesesatan, yattakhidhu sabila, dia ngambil jalan itu. Jadi dia lebih suka kepada jalan kesesatan dibanding jalan petunjuk dari Allah. Itu berbahayanya orang yang senantiasa memiliki sifat sombong, gitu ya. Ya tentu kita tidak mau lah, lebih coba kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, karena itu bagian daripada jalan kesesatan. Kayaknya diri ini kok lebih senang berbuat maksiat ya, gitu. Kayaknya lebih senang condong kepada jalan-jalan yang memang lebih menyesatkan kita, misalnya, gitu ya. Nah, berarti itu ada tanda-tanda kita harus betul-betul berhati-hati, ya. Karena memang salah satu efek dari orang sombong itu tadi, ketika ada jalan yang lurus, ada nasihat yang baik, tapi dia nggak mau menerima, bahkan bisa menentang, bahkan ya lebih daripada itu. Tapi kemudian ketika kesombongan ini kemudian bisa diangkat, gitu ya, bisa kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, malah kemudian diambil adalah jalan yang lurus, gitu ya, jalan yang memang betul-betul Allah kasih petunjuk. Tapi kalau kemudian kesombongan terus muncul dalam dirinya, maka harus berhati-hati. Karena apa? Yaitu tadi, dia akan selalu mengambil jalan menuju kesesatan. Kita kan nggak ini ya. Dan juga bi'annahu, karena semua itu yaitu bagian daripada kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lengah kepadanya. Jadi jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ketika pengarang kitab ini menyampaikan fa innahu la yurja ghufranuka
Karena sesungguhnya kemaksiatan yang tumbuh atau yang muncul ya, yang bersumber dari kesombongan itu la yurja ghufranuka, tidak ada harapan dosa-dosanya diampuni. Jadi harus hati-hati. Makanya dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal habatin minal kibri. Oh itu ya, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Seberat biji sawi itu kan kecil itu ya, biji sawi itu kecil sekali itu. Nah kalau dalam diri orang ada kesombongan seberat biji sawi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu hadisnya yang sahih ya, riwayat Imam Muslim. Jadi betul-betul harus kita hati. Tapi karena mungkin kita tidak atau mungkin belum memahami itu sehingga dianggap biasa aja sombong itu. Tapi memang hal-hal yang seperti ini harus kita antisipasi. Ini mudah hadir. Tiba-tiba kita melakukan apa aja. Nah, ini saya yang paling ini gitu. Di hati kita kan nggak tahu. Kalau orang kita kan pasti nggak tahu. Yang tahu adalah diri kita sama Allah. Saya kayaknya yang paling ini nih. Itu udah muncul gitu kan. Karena memang ada anggapan yaitu tadi kalau dalam kitab ini awal fadli gitu ya, ada pengakuan lebih utama ya kan, atau pengakuan punya kelebihan. Jadi lebih aman apa yang kita miliki, apapun yang berhubungan dengan kita, lebih aman kita bawa semuanya ke Allah. Insya Allah mengurangi rasa kesombongan kita. Kita punya harta, ini milik Allah, bukan milik saya. Itu lebih aman. Saya gak pantas sombong dengan harta ini, karena ini milik Allah. Punya kedudukan juga gitu. Kedudukan ini titipan dari Allah. Ini hanya sekedar titipan dari Allah. Maka gak pantas saya sombong kepada hal yang bukan milik saya. Makanya ketika ada satu ustadz yang menyampaikan dalam ceramahnya, kita itu kalau hidup di dunia itu harus bersifat seperti tukang parkir, nah gitu ya. Seperti tukang parkir. Ketika ada mobil mewah, mobil yang seperti apa dan segala macam, ya kan? Nah, tapi dia tidak merasa memiliki, gitu ya. Tidak merasa memiliki. Dia datang pergi ya itu biasa aja gitu. Tapi ada di situ penanggung-jawaban. Ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya kemudian perhatian, pedulian, penjagaan segala macam. Tapi tidak merasa memiliki. Ya seperti kayak ini kita dalam memanfaatkan diri ini, memanfaatkan waktu, memanfaatkan fasilitas misalnya harta atau kesehatan atau anak segala macam, itu harus kita jaga ya. Harus betul-betul kita betul-betul tanggung jawab lah atas apa yang Allah titip kepada kita. Tapi kita juga nggak begitu ada sebuah hal yang besar ketika itu semua udah nggak ada atau datang biasa aja gitu. Dengan begitu maka hilanglah hal-hal yang kemudian menjadikan kita sombong. Dan kalau sombong ya lucu juga gitu. Ya kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Tukang parkir misalnya tiba-tiba ada datang mobil mewah, misalnya mobil Alphard atau mobil yang lebih mewah dari itu datang. Dia bangga, wah senang ini. Ya lucu juga karena sebentar lagi akan ditinggal lagi gitu. Tapi juga memang ya sebagaimana umumnya begitu datang motor yang bagus kayak mobil yang bagus bodo amat, nggak ngefek bagi hati dia biasa aja. Tapi tanggung jawab yang ada di situ itu luar biasa ya kan. Nah itu untuk betul-betul bisa mengurangi atau untuk bisa menjadi satu hal yang bisa mengantisipasi kita biar tidak sampai sombong. Karena kalau sombong berbahaya sampai dosanya itu tidak diampuni. Bahkan tadi hadis sudah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habba min kibrin, gitu ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walau seberat biji sawi itu. Makanya contoh langsung ngambil antara Nabi Adam dan juga iblis gitu ya. Ini menjadi satu pelajaran besar bagi kita agar betul-betul kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Fa innahu yarja ufruha ay masya. Terus kemudian minal iblis yasumu annahu khairun min sayyidina Adam. Jadi iblis itu bisa dilaknat seperti itu gitu ya, karena memang
Iblis itu menyangka bahwa dirinya khairun min Sayyidina Adam, lebih baik dari Sayyidina Adam gitu ya. Walian nazalata Sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minasyahwati bisa babin istiyabihi ila dawi thamrati syajarati syahwatil amali. Karena sesungguhnya tergelincirnya atau kesalahannya Nabi Adam itu bersumber dari syahwat, dari keinginan, karena memang manusiawi gitu ya, punya ini, punya keinginan ini dan seterusnya. Beda dengan yang iblis karena kesombongannya gitu, karena kesombongannya ana khairun min gitu ya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin gitu. Aku kau ciptakan dari api sedangkan dia dari tanah, lebih mulia saya dong gitu kan. Apa yang sujud sama dia? Padahal sujud itu ya sebagai bentuk apa? Ya, menjalankan perintah Allah ya, ketakwaan kepada Allah gitu ya. Nah, dia luar biasa. Nah, terus kemudian bisa babi istiyabihi ila dawi thamrati syajarati syahwatil manhi anha. Itu semuanya ya, Nabi Adam lakukan karena sumber dari syahwat, karena ingin menyicipi gitu ya, merasakan ila dawi thamrati syajarati syahwatil manhi, itu merasakan buah pohon syahwat, keinginan yang dilarang ya. Sehingga muncullah namanya buah khuldi, sehingga menjadikan Nabi Adam kemudian turun ke dunia, tapi ternyata itu membawa hikmah yang besar. Mungkin itu ya untuk makalah yang ke-8. Insya Allah berikutnya kita akan masuk ke makalah ke-9 tadi ya, makalah al-ashirah, makalah yang ke-10 insya Allah. Nanti mudah-mudahan bisa istiqomah Bapak Ibu semuanya setiap hari Ahad pagi, insya Allah kalau tidak halangan kita berusaha untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan segala dosa-dosa kita ya, harapannya walaupun kita pernah sombong ya, kalau dalam kitab ini la yurja'u ghufranuha, tapi harapan kita Allah itu maha pengampun, ampunan Allah jauh lebih luas dari dosa yang kita lakukan, baik dosa yang disengaja maupun yang dosa tidak disengaja, termasuk dosa sombong. Barangkali kita pernah sombong, tapi kita berharap sama Allah dan yakinlah, apalagi dalam Al-Quran ya ibadiyalladzina tasrafu la taqnatu min rahmatillah. Jadi kalau kita betul-betul sudah merasa kelewatan gitu dalam berbuat dosa, kayak maksiat terus, tapi la taqnatu min rahmatillah, kita tidak boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah ya, karena Allah itu maha pengampun atas segala dosa. Mungkin itu untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.